Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umno. Seperti biasa, Umno akan tes review unboxing amplifier ya. Amplifier CK6002. Ini upgradean ya, upgradean dari CK3002. Karena dia pakai double AC ya di PTL, jadi 600 watt. Nah, ini CK6002 600 watt plus 600 watt, TPA 3255, double TPA ya. Sedangkan yang tipe CK3002 kan ini pakai satu chip ya. Kalau ini pakai dua chip di PTL, jadi 600 watt. Nah, produknya seperti ini. Paket pembeliannya biasa, dapat kabel input sama knob. Terus ini untuk produknya seperti ini, CK6002. Nah, seperti ini. Ini yang OM ya. Terus buku petunjuk seperti ini. Biasa buku petunjuk pakai bahasa Inggris sama pakai bahasa Chinese. Ini sebenarnya sama ya, sama-sama kayak CK3002, cuma ini versi BTL-nya, BTL 600 watt. Cakep ya. Volume ini sekaligus switch saklar kayaknya ini. Ini ya, ini ada switch saklarnya. Terus ini untuk input bisa pakai kabel atau jack 3,5. Terus di sini bagian SW switch ya, switch on off. Untuk lampu LED indikator di sini. Ini elko-nya warna emas ya, kuning keemasan. 63 volt 2200 mikrofarad, ada 6 biji. Dan untuk koilnya sangat gede sekali tuh ya, kelihatan tuh koilnya gede. Dan di balik ini seperti ini. Dan ini udah BTL ya, jadi nggak usah di BTL lagi karena dia udah BTL. Ada dua chip ya. Terus ini untuk channel L dan ini untuk channel R. Untuk supply sama ya, dari 18 sampai 50 volt. Ini mentok di 50 volt ya. Aslinya sampai 55 kalau nggak salah. Untuk TPA 3255. Dan di bagian sini ada heatsinknya lagi ya. Kalau TPA 3200 kan nggak ada. Ini ya. Nah, untuk TPA untuk CK3002 ini tanpa heatsink ya di bagian bawah. Kalau CK6002 itu ada heatsinknya ya, mungkin karena double AC ya, jadi dikasih heatsink lagi di bagian sini, bagian belakang. Dan kayaknya lebih simple yang ini ya, CK6002. Tidak ada switch saklar. Untuk fan juga kayaknya otomatis nyala terus. Komponennya juga lumayan bagus yang CK6002 tuh. Dari koilnya ini ya, ini koilnya kecil-kecil kalau bisa lihat ya. Kalau ini gede-gede nih, mungkin karena dia di PTL ya. Ini juga kalau di PTL juga harusnya gede ya. Tuh, kalau ini kelihatan koilnya gede-gede. Dan di bagian koil itu ada ininya, ada keterangan PD17A 103 power hand 2552. Dan ini udah pakai MKV, udah ini ya, pakai bahasa Inggris. Ini MKV. Sedangkan kalau di ini CK3002 ini bahasa China ya, ini ya. Tuh. Ini MKV merah, ini warna abu-abu. Dan kalau di CK6002 ini ada 6 elko ya. Kalau di CK3002 itu cuma 4 elko. Dan kalau dipikir-pikir cuy, antara CK3002 ini sama CK6002 ini harganya lebih murah CK6002. Nah, ini dibanderol di marketplace itu 300 ribuan ya untuk CK6002, sedangkan CK3002 itu 200 lebih ya, katakanlah 200 ya. Ini 200.000, ini 300.000 ya. Mendingan
ambil yang ZK6002 ya, udah di BTL 2 chip, sedangkan ini 1 chip. Ini 300 watt bisa di BTL jadi 600. Kalau ini udah BTL 600 watt 600 watt. Karena dia udah 2 chip ya. Dan dia udah ada volume ya. Atau potensio tuh. Potensionya juga sekaligus switch saklar. Ini makai B10K. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Ya menurut Umno sih lebih worth it ini ya. Mulai dari harga sama output. Kalau beli 2 biji ZKT002 ini 400, kalau ini kan cuma 300-an. Dan ini yang versi OM ya, tanpa merek. Ada 2 versi soalnya, ada yang Wuxi, ada yang Verizon. Ya seperti ini kan ada mereknya ya, Wuxi Audio. Sebenarnya sih sama aja ya, cuma ini di sablon Wuxi Audio, terus dikasih stiker, udah jadi merek ya. Ini juga aslinya kalau dikasih stiker ya atau sablon Wuxi Audio terus tempelin stiker, ya udah jadi merek Wuxi Audio. Karena ini OM ya atau ODM ya, istilahnya seperti itu ya. Ini tanpa merek. Untuk kualitas komponen seperti ini sama aja ya. Dan di sini untuk soket DC dia udah makai ini ya. Ini yang ampernya gede nih. Ini yang bagus nih. Dan dikasih 2 pilihan ya. Mau soket DC atau kabel lewat sini. Untuk soket speaker sih sama ya. Sama kayak ZK3002. Nih sama. ZK3002 produk function supply 18 ya, minimal 18 volt sampai 50 volt. Aslinya bisa sampai 55 volt, tapi main aman ya, main aman di 50 volt. Nanti kita tes di subwoofer 12 in, voice coil 2,5 atau 2 in ya. Terus tes juga di voice coil 3 in 12 in. Kalau mau bongkar ini harus copotin semua ini 1 2 3 4. Kalau chip sih sama ya, sama. Ntar kita cari dulu. Ini pakai kunci L. Kalau bongkar ya, untuk melihat chipnya, mudah-mudahan ini kuat ya, soalnya kunci L nya dicari nggak tahu kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak kuat. Tidak kuat. Coba ya pakai tang. Kalau pakai tang bisa ini. Bisa. Ini udah copot 1. Coba 2. Ada ininya lepas. Lepas lagi. Oke, ini udah lepas semua ya. Nah seperti itu untuk chipnya ya, chip A3255 ya, seperti itu. Tuh ada 2 chip. Dan untuk preamp dia pakai GRG 5315. Ada 3 biji ya, 2068 5315L GRG ya, 123. Sama ini 1 chip lagi. Nah seperti itu, tapi ini kurang 1 nih. Mana ya? 1 2 3 ya, harusnya kan 4 ya. Tapi tidak ada ini. Dan ini platnya besi ya, kalau yang OM ya. Kalau yang Wuxi Audio biasanya pakai tembaga kalau nggak salah. Ini kan platnya besi deh. Kalau yang Wuxi Audio biasanya pakai yang tembaga.
Udah kita pasang lagi aja untuk oke, itu dia tadi ya udah dibongkar. Untuk chipnya seperti itu, chipnya juga ori ya, ori TPA 3255. Dan ini untuk spesifikasi mantap juga cuy, dia bisa main 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm atau 8 ohm ya. Nah ini untuk keterangannya 300 watt, 300 watt, 48 volt di 4 ohm ya. Terus 600 watt, 600 watt, 48 volt di 2 ohm tuh. Jadi dia mampu menghasilkan 600 watt di 48 volt 2 ohm. Cakep ya. Untuk main 4 ohm dia 300 watt, 300 watt. Minimal 10 ampere ya. Untuk voltase 36 sampai 48 volt. Ini udah ada keterangan ya. Dan untuk kipasnya juga udah silent ya, tanpa bunyi kasar ya. Ini kipasnya yang silent. Sama kayak 3002T nih. 3002T, 3002 ya nih. Kalau kipas sih sama ya. Kalau kipas sama, untuk dimensi agak lebih besar sedikit ya. Tuh. Untuk CK3002 seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, lebih sedikit lah untuk CK6002. Ini cakep nih. Di sini ada heatsinknya ya. Jadi membuang panas lebih maksimal. Soalnya yang ini 3002 ini di bagian belakang ini panas nih. Dan kalau mau dikasih heatsink itu kita nggak tahu ya, apakah antara ini sama ini terjadi short, kan kita nggak tahu. Kalau ini udah disediakan ya dari pabriknya, jadi ini aman. Oke cuy, nanti kita bakal tes pakai subwoofer LM Audio ini 12 in ya, pakai CK6002. Kayaknya sih enteng banget buat ngangkat ini LM Audio yang tipe ini ya. Ini 4 ohm untuk LM Audio. Dan nanti kita juga bakal tes pakai speaker ini fast nih ya, fast sama 12 in, tapi ini 8 ohm 400 watt ya, voice coil 3 in. Kalau ini LM ini 2 apa 2,5 lupa ini. Untuk supply kita pakai baterai ya, baterai cordless 21 volt di step up ke 50 volt, pakai CKPW 500 ini. Nah seperti ini mudah, praktis, simple ya, jadi nggak perlu solder pun bisa aslinya ini. Untuk input kita pakai mixer taruh di sini. Ini aja nih, nah seperti ini nih. Nah ini mixer. Terus ini untuk CK6002 tuh, seperti itu. Coba tes dulu tuh ya, itu kita step up ke 50 volt pakai baterai ya, baterai cordless ini 21 volt di step up ke 50 volt, masuk ke CK6002 untuk input dari mixer. Oh ini saklarnya fungsi ya. Oh, ternyata kipasnya nggak manual, ini kipasnya otomatis ya. Nah, ini udah on, nyala, terus mati. Berarti ini kipasnya otomatis ya. Jadi menunggu dia panas baru nyala. Oh cuy, ini supply pakai baterai cordless ya. Terus di step up sama ZKPW 500, masuk ke wattmeter ini ya, wattmeter DC, terus masuk ke CK6002. Terus untuk input dari mixer pakai mode Bluetooth, untuk tone control flat sama equalizer juga flat. Cek sound CK6002. Nol dB. Ini volume arah jam 9.
mantep ya, dia tembus 170 watt ya, 180 watt. Ini pakai satu speaker 4 ohm LM audio. Ini keren ya, mantap ya, dan gainya cukup lumayan besar dibandingkan CK3002. Enak dia, mantep. Ini baru sedikit ya bahas dibuka sama ininya equalizer. Kalau dimentokin kayak mantap sekali nih, tuh nyampe, oh lagunya kelar. Dan untuk mode BTL di 3002 ini jauh cuy, untuk kencengnya lebih kenceng CK6002 dibandingkan BTL nya 3002. Lebih powerful, lebih gahar ini CK6002. Ya mungkin kalau nongolnya barengan ya mendingan ambil yang ini aja ya, soalnya kan nongolnya ini dulu ya CK3002, terus berapa bulan baru nongol versi 6002. Ya begitulah marketingnya ya. Tapi beneran untuk output lebih besar CK6002 dibandingkan CK3002. Untuk sama-sama mode BTL ya, ini lebih mantap untuk CK6002. Ini selanjutnya kita tes di speaker coil 3 in. Ini ya, ini produk dari Fast, coil 3 in 400 watt. Apakah dia mampu apa tidak? Kalau ini LM audio kan di bawah 3 in ya, entah 2 apa 2,5 ini lupa. Oke cuy, ini udah terpasang ya untuk speakernya, speaker Fast 8 ohm ini ya, 8 ohm. Sekarang kita tes pakai speaker Fast voice coil 3 in ini. Dia tadi cuy dites pakai speaker Fast ya, 12 in voice coil 3 in, dan ini mantep ya, kuat ya. CK6002 ini kuat ya ternyata ya. Ini baru satu speaker nih, tadi sempet tembus ke 170-an ya, 170 watt ya. Ini kalau ampernya lebih gede nih, lebih mantep ini. Nah ini kalau ampernya lebih besar mantep. Dan ini baru satu speaker ya, kalau dua speaker ini kan stereo ya, lebih mantep lagi. Dan untuk heatsinknya juga dingin sekali nih, nggak ada panas-panasnya. Cuma di bagian coilnya aja ini yang anget wajar, ini hanya anget doang ya, nggak sampai panas berlebih, enggak, ini cuma hangat doang. Di bagian bawah juga hangat sedikit ya, ini termasuk adem, rekomen sekali. Jadi menurut Umno, bagi kalian yang belum beli CK3002 mending langsung ambil yang CK6002 ini, soalnya dari output lebih besar dan gain lebih mantap. Kalau ini mode BTL-nya nggak sekenceng di CK6002 ini. Jadi buat kalian ya, kalau punya dana lebih, mending langsung ambil yang CK6002 ini. Soalnya outputnya besar, udah dapat 2 chip ya, dibanding kalian beli 2 biji seperti ini CK3002. Mending ambil yang CK6002 ini. Untuk
karakter sih flat ya, tergantung kita setting aksesoris. Jadi kalau aksesoris flat ya suaranya flat seperti ini. Emang kelas D itu harus dibantu aksesoris ya. Kalau input langsung ke sini input ya suaranya flat. Oke cuy, gitu aja ya review CK6002 ini. Kalau ada yang kelewat atau ada salah kata ya mohon maaf, mohon dimaklumi. Gitu aja ya cuy. Thank you udah menyimak sampai di sini. Thank you abangku.